Memotong PPH pasal 4 ayat 2. Nah, sekarang kita baca yang bukan objek. Jadi kalau bukan objek ini namanya non taxable. Setelah Reni, Sasabella, silakan. Bukan objek pajak penghasilan atau non-taxable. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH jenis penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak, sehingga tidak terhutang PPH meskipun diterima atau diperoleh oleh subjek pajak adalah yang A. Kesatu ada bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak dan ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dan yang kedua ada harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu yang ke B ada warisan, yang ke C ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang ke D ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus atau limit profit sebagaimana dimaksud pasal 15. Lalu yang ketiga ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi duit guna, dan asuransi beasiswa. Lalu yang ke F ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat yang pertama ada dividennya berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan kedua bagi perseroan terbatas badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Lalu yang ketiga ada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Lalu yang H ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Lalu yang ke I bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, pekumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang J dihapus. Yang K penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut yang satu merupakan perusahaan mikro kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, dan yang kedua sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang L beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya atur lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Lalu yang ke M sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan
atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan bantuan atau santunan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke, tadi kita sudah bahas ya di awal yang termasuk ke dalam objek pajak penghasilan. Yang termasuk ke dalam objek pajak penghasilan ini disebut taxable. Ya. Kemudian berikutnya yang non taxable. Berarti tadi ya, ini akan dilakukan yang namanya koreksi negatif. Jadi termasuk perencanaan pajak adalah dengan memiliki penghasilan yang termasuk bukan objek pajak. Karena kalau bukan objek pajak kan berarti pajaknya kecil. Ya, pajaknya kan menjadi kecil. Ingat, tujuan perencanaan pajak ini pajaknya efisien. Berarti gimana caranya biar pajaknya efisien? Ya udah, penghasilannya yang bukan objek pajak penghasilan. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat yang termasuk ke dalam bukan objek pajak penghasilan ini adalah penghasilan-penghasilan yang sepertinya tidak mungkin kita didapatkan. Gitu ya. Kalaupun didapatkan, itu kondisinya adalah kondisi yang tidak bagus. Seperti itu. Nah, itu tentang non-taxable. Nah, sekarang bagian yang ketiga. Kan yang bagian pertama tadi kita harus tahu penghasilan yang taxable dan non-taxable. Yang kedua, penghasilan yang bersifat final. Nah, sekarang yang ketiga, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Silakan, Melina ya. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya 3M adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak dikena PPh final. Termasuk yang pertama, ada biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain yang A, ada biaya pembelian bahan, yang B, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Yang C, bunga, sewa, dan royalti. Yang D, biaya perjalanan. Yang E, biaya pengolahan limbah. Yang F, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang G, premi asuransi. Yang H, biaya administrasi. I, pajak kecuali pajak penghasilan. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak maupun penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Yang kedua, ada penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun atau akan dibahas dalam modul PPh Badan. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian karena selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang kedelapan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat A. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial. Yang B. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang atau BUPLN, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan hutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Yang C. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus. Yang D. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang kesembilan, ada sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-10, sumbangan dalam rangka penelitian pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-11, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang ke-13, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, oke. Sekarang kita lihat biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, ini yang harus menjadi pegangan bagi bagian keuangan yang mengeluarkan uang. Kenapa? Karena tadi saya katakan yang namanya akuntansi prinsipnya adalah mengeluarkan semua uang dan mengeluarkan semua uang dan menerima uang itu semuanya dicatat. Kalau pajak, uang masuk dan uang keluar itu dicatat sesuai peraturan. Nah, apa hubungannya dengan biaya? Jadi, kalau misalkan ada biaya yang termasuk ke dalam penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, maka kita kasih contoh. Misalkan ada bagian pembelian, ingin beli bahan baku. Nah, kita cek dulu di sini. Oh, pembelian bahan itu boleh dibiayakan. Ya udah, kata keuangan kasih deh. Gitu ya. Kemudian ada biaya misalkan biaya ini promosi kata sales gitu ya. Oh, boleh tuh. Ya udah, kasih deh gitu ya. Nah, jadi biaya-biaya yang termasuk ke dalam yang boleh dikurangkan itu kita kasih gitu ya, apalagi kalau misalkan menyangkut dengan kepentingan perusahaan seperti beli bahan baku kan itu kepentingan perusahaan, nggak mungkin kita bisa jualan kalau nggak beli bahan baku seperti itu. Nah, prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan itu tadi saya udah bilang yang berhubungan dengan 3M. Apa itu 3M? M pertama mendapatkan. Mendapatkan apa? Mendapatkan penghasilan. Cara mendapatkan penghasilan gimana? Pertama, kita harus produksi. Cara buat produksi gimana? Harus punya bahan baku. Berarti biaya membeli bahan baku itu termasuk ke dalam biaya untuk mendapatkan penghasilan.
Gitu. Terus yang kedua, M yang kedua adalah menagih penghasilan. Contohnya seperti misalkan biaya transportasi atau biaya telepon untuk menagih penghasilan kita di luar atau piutang kita. Kita teleponin yang utang ke kita, Pak, Bu, silakan bayar tagihan Ibu, Bapak yang sudah jatuh tempo, gitu ya. M yang ketiga yaitu untuk memelihara penghasilan, gitu ya, memelihara penghasilan. Seperti misalkan kalau misalkan memelihara penghasilan itu kita punya penghasilan, kita simpan di bank. Pada saat kita simpan di bank kan ada biaya administrasi ya, setiap bulannya berapa gitu ya, 50.000 gitu ya kalau misalkan banknya yang gede atau uang kita yang gede, atau berapa 15.000. Nah itu termasuk ke dalam biaya yang boleh dikurangkan. Karena apa? Karena termasuk memelihara penghasilan. Begitu ya. Maka perencanaan pajaknya adalah keluarkan semua biaya yang boleh dibiayakan. Nah, itu prinsipnya. Keluarkan semua biaya yang boleh dibiayakan. Makanya, alangkah baiknya kalau bagian keuangan yang bertugas mengeluarkan uang atau bagian kasir itu koordinasi dengan bagian pajak. Agar apa? Agar dalam hal perpajakan kita tidak dirugikan. Seperti itu. Kenapa dirugikan? Karena ada nanti biaya yang tidak boleh dibiayakan. Kan itu rugi secara pajak. Karena pajak yang harus kita bayarkan menjadi lebih besar. Seperti itu. Lanjut sekarang tentang biaya yang tidak boleh dikurangkan. Silakan Luciani. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. Yang A. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dan pembagian sisa hasil usaha. Yang B. Biaya untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, dan anggota. Yang C. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang D. Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bencana, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Yang E. Natura dan penikmatan. F. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang G. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Yang H. Pajak penghasilan. Yang I. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Yang J. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komunitas yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang K. Sanksi administrasi perpajakan. Yang L. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pertama bukan merupakan objek pajak. Yang kedua, pengenaan pajaknya bersifat tunai. Dan yang ketiga, dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 UU PPh dan norma perhitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU PPh. Perencanaan pajak pada PPh badan dapat dilakukan setelah kita mengetahui uraian tentang 4 hal yang diuraikan di bawah ini.
Yang pertama, penghasilan yang menjadi objek pajak taxable dan bukan objek pajak non-taxable. Yang kedua, penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final. Yang ketiga, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible expense. Yang keempat, biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau non-deductible expense. Nah, prinsipnya itu kalau untuk biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah keluarkan semua biaya yang boleh dibiayakan. Ya, itu prinsip yang boleh dibiayakan. Nah, kalau untuk biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto itu sebaliknya, ya. Jangan keluarkan atau keluarkan sekecil mungkin biaya yang tidak boleh dibiayakan. Nah, itu prinsip untuk biaya yang tidak boleh dikurangkan. Contoh, misalkan direktur minta uang ke kasir atau ke bagian keuangan, gitu ya, untuk pergi ya ke kemana ya, ke Turki misalkan ya, ke Kapadosia, gitu ya, my dream, ya, my dream ya, dreamnya si itu, gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti itu, ingat ini, jangan keluarkan. Kalau misalkan ya, kita kan bawahan ya, kita kan bawah, bisa nolak. Kalau kita bawahan, jawabannya enggak. Jadi gimana dong? Karena kita nggak bisa menahan atau tidak memberikan, maka kita keluarkan sekecil mungkin. Cuman masalahnya, kita juga nggak bisa memberikan sekecil mungkin. Ya udah, pasrah saja ya. Tapi kalau misalkan ada biaya yang bisa kita atur pengeluarannya, maka lakukan prinsip ini, jangan keluarkan atau keluarkan sekecil mungkin. Contohnya apa? Contohnya seperti tadi, ada panitia dari Unjani datang ke kantor, ke perusahaan, minta dana untuk melaksanakan kegiatan. Nah, itu kan tidak ada hubungannya dengan 3M. Maka pasti akan dikoreksi. Yang dilakukan perusahaan apa kalau ada proposal dari panitia dari Unjani? Mereka sebisa mungkin tidak mengeluarkan uang, gitu ya. Tapi masalahnya panitia Unjani itu anaknya manajer. Salah satu panitianya itu anaknya manajer. Ya mau nggak mau ya harus dikeluarkan. Tapi dikeluarkannya sekecil mungkin. Meskipun perusahaannya besar, pada saat ada proposal dia cuma kasih misalkan 500.000 gitu ya, atau 1 juta. Padahal kegiatannya membutuhkan biaya misalkan 50 juta. Nah, jadi kalian nih bagi yang
suka jadi panitia tahu dong sekarang ya kenapa perusahaan itu padahal perusahaannya besar kok hasilnya cuma dikit gitu ya. Kadang 500.000, kadang 200.000, yang bagus mungkin ada 1 juta gitu ya. Itu gara-gara ini, gara-gara biaya tersebut tidak boleh dikurangkan, tidak boleh dibiayakan. Seperti itu. Jadi prinsipnya sudah dilakukan oleh perusahaan. Kalau ada biaya yang tidak boleh dikurangkan, maka pertama jangan keluarkan. Kalau bisa, kalau nggak bisa, keluarkan sekecil mungkin. Nah, hati-hati nih di bagian L, ada biaya untuk 3M, tapi yang bukan objek. Gitu ya. Misalkan yang bukan merupakan objek itu apa? Kita lihat ke atas. Yang termasuk ke dalam bukan objek. Misalkan harta termasuk setoran tunai sebagai penyertaan modal. Nah, biaya untuk mendatangkan uang tersebut pun, misalkan biaya administrasinya, kemudian biaya transportasinya. Jadi ada pemegang saham yang ingin setor uang buat tambahan modal. Itu kan bukan penghasilan. Berarti biaya untuk menjadikan modal itu masuk juga bukan termasuk biaya. Gitu. Yang kedua, berhubungan dengan final. Kayak misalkan dividen. Nah, biaya untuk menghasilkan dividen itu pun, karena dividennya termasuk ke dalam PPh final, kan ada ya kriterianya ya. Kalau di bawah 25% dan di atas 25%. Yang dikenakan PPh final itu yang di atas 25% kepemilikan sahamnya. Kalau di atas 25% maka final kan. Nah, biaya untuk mendapatkan dividen yang kepemilikan sahamnya lebih dari 25% juga tidak dikenakan atau tidak boleh dibiayakan. Seperti itu. Makanya di sini diulang lagi. Kalau mau melakukan perencanaan pajak harus tahu 4 hal ini. Yang taxable, non-taxable, PPh final, deductible, dan non-deductible. Nah, seperti itu. Itu tentang biaya-biaya yang tidak boleh dibiayakan. Sayangnya, kalau misalkan kalian tidak mampu menghafal sampai huruf L, biaya yang tidak boleh dibiayakan, maka kalian harus pegang 3M tadi. Ada biaya nih yang diajukan ke bagian keuangan yang transaksinya jarang dilakukan. Misalkan gitu ya, ada biaya pengurusan perizinan. Kita cek dulu nih, biaya pengurusan perizinan itu masuk 3M enggak? Gitu ya. Ternyata masuk. Kenapa masuk? Karena izin itu dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasi. Maka biaya perizinan itu boleh dibiayakan. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan dari HRD atau dari GA minta uang ke bagian keuangan. Buat apa? Misalkan ada ormas nih datang ke perusahaan minta uang atau keamanan gitu ya. Nah, kita mikir ini hubungan nggak ya sama 3M atau berhubungan dengan perusahaan nggak ya? Kalau ngomongin M pertama, enggak. M kedua, enggak. M ketiga apalagi? Oh, berarti ini nggak masuk nih. Ya udah, kita kasih sekecil mungkin atau kalau bisa ditolak. Gitu. Kemudian hati-hati pada saat kita menentukan biaya itu termasuk biaya atau yang bukan biaya, kita harus tahu jenis usaha kita. Contoh pembuatan kolam renang, biaya pembuatan kolam renang. Apakah itu boleh dibiayakan? Tergantung. Ada dua kemungkinannya.
Pertama boleh, kedua tidak boleh. Kapan boleh? Boleh kalau misalkan perusahaan kita bergerak di bidang kolam renang atau kita perusahaan hotel. Kan kalau hotel itu kolam renang menjadi fasilitas yang wajib. Kalau misalkan hotel kita bintang 3 atau bintang 4 ke atas. Gitu ya, itu boleh dibiayakan kalau pembuatan kolam renang. Tapi kalau perusahaan kita gitu ya, misalkan menjual kipas angin atau menjual lampu, ya, maka kita tidak boleh membiayakan biaya pembuatan kolam renang karena nggak ada kaitannya dengan 3M. Jadi sekali lagi jangan melihat dari jenis biayanya, tapi lihat dari usahanya dulu apa, baru lihat dari jenis biayanya. Seperti itu. Oke. Itu untuk PPh badan. Karena kan PPh badan itu harus menghitung laba fiskal. Laba fiskal harus menentukan mana biaya yang boleh dibiayakan, mana biaya yang tidak boleh dibiayakan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian inti dari perencanaan pajak PPh badan. Perencanaan pajak PPh badan. Silakan ya, kita baca satu-satunya. Silakan, Billy. Yang pertama, ada pemilihan alternatif dasar pembukuan. Dua dasar pembukuan yang diakui oleh Undang-Undang Perpajakan yaitu basis akrual atau accrual basis, basis kas atau cash basis. Pada basis akrual, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya, meskipun uangnya belum diterima atau dibayar. Sedangkan pada basis kas yang diakui oleh Undang-Undang Perpajakan bukanlah kas murni karena pada basis kas murni pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan berdasarkan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang. Tidak bisa inkonsisten karena hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Basis kas dijadikan acuan atau diakui oleh Ditjen Pajak dalam kaitannya dengan mengkalkulasi PPh badan terutang. Yang pertama, perhitungan jumlah penjualan dalam satu periode harus mengikuti seluruh penjualan, baik tunai maupun yang tidak tunai. Dalam menghitung harga pokok penjualan, hendaknya diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan. Yang kedua, dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan amortisasi. Yang ketiga, biaya-biaya yang boleh dibebankan adalah biaya-biaya yang telah dibayar. Jika disandingkan antara basis akrual dan basis kas, menurut versi perpajakan yang berbeda adalah biaya administrasi umum. Pada basis akrual dibebankan pada saat terjadinya kewajiban, sedangkan pada basis kas dibebankan saat terjadinya pembayaran biaya tersebut. Jika dipandang dari segi perpajakan, maka memilih basis akrual lebih menguntungkan daripada basis kas. Oke, sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Kenapa nggak pada ngobrol kalian teh? Biasanya kalau di kelas, dosennya keluar, suka pada ngobrol ya. Kita lanjut. Perencanaan pajak PPh Badan yang pertama, yaitu memilih alternatif dasar pembukuan. Yang pertama adalah accrual basis atau cash basis. Lah, hilang. Untuk accrual, pendapatan itu dan biaya itu dicatat pada saat timbul, pada saat ada. Ya. Meskipun uangnya belum diterima atau belum dibayar. Itu accrual. Kalau cash basis berdasarkan uang yang diterima atau uang yang dikeluarkan. Itu kalau akuntansi. Kalau pajak beda. Kalau pajak beda. Kalau pajak dalam hal accrual itu sama, tapi kalau dalam kas itu beda. Makanya disebutnya bukan kas murni. Kenapa bukan kas murni? Karena kalau misalkan pendapatan di sini dibahas nomor 1 dalam hal pendapatan, kalau basis kasnya pajak itu berdasarkan accrual atau pada saat timbulnya terjadi. Tapi pada saat biaya diakui pada saat uang itu keluar. Gitu ya. Jadi kalau misalkan accrualnya cash basisnya pajak ya. Ini cash pajak ya. Cash pajak itu kalau pendapatan itu pada saat timbul atau pada saat ada. Tapi kalau misalkan biaya itu pada saat dikeluarkan. Seperti itu. Itu kas pajak. Jadi kalau kita bandingkan antara accrual dan basis kas menurut perpajakan, itu bedanya di biaya administrasi umum. Kenapa? Karena kalau yang accrual itu pada saat terjadinya kewajiban. Sedangkan pada basis kas dibebankan saat terjadinya pembayaran biaya tersebut. Kalau lihat dari sisi perpajakannya, maka accrual lebih menguntungkan daripada basis kas. Gitu ya. Kenapa? Karena basis kas itu setengah accrual ya. Contoh accrual itu seperti misalkan ini ya.
tagihan internet gitu. Kita terima tagihan internet tanggal 1 setiap bulannya. Kemudian kita bayar tanggal 10. Maka kalau kita menggunakan akrual, maka kita akui di tanggal 1. Tapi kalau kita menggunakan cash basis, maka kita akui di tanggal 10. Tapi kalau di pajak itu beda. Kalau biaya tanggal 10, kalau pendapatan itu pada saat timbul. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya tadi ya, alternatif dasar pembukuannya adalah lebih baik menggunakan accrual basis. Kenapa? Biar bisa menunda pengakuan biaya. Atau bisa mempercepat pengakuan biaya. Bukan menunda ya, mempercepat, sorry. Jadi itu alasannya. Lebih baik akrual agar bisa mengakui biaya lebih cepat. Ingat, biaya itu pengurang pajak. Ya. Sekali lagi, alternatif dasar pembukuan kita sarankan akrual karena bisa mengakui biaya lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan, Lila. 2. Pengolahan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan. Pada biaya-biaya yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, terdapat banyak peluang untuk melakukan efisiensi PPh badan. Strategi utama efisiensi PPh badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan sebagai berikut. 1. Pada perusahaan yang dikenakan PPh badan secara final. Misalnya, perusahaan jasa konstruksi dan pelayaran. Diupayakan secara minimal memberikan kesejahteraan karyawannya dalam bentuk natura karena pemberian natura dari pemberi kerja merupakan objek PPh 21. Sedangkan dari sisi perusahaan, biaya-biaya tersebut tidak menjadi faktor pengurang. Pemberian dalam bentuk natura tidak mempengaruhi besarnya PPh badan karena PPh badan final dihitung berdasarkan persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya. 2. Pada perusahaan yang mengalami kerugian akan mengubah pemberian natura atau kenikmatan menjadi tunjangan dan ini hanya akan menaikkan PPh pasal 21 sementara PPh badan tetap nihil. Hal-hal yang sebenarnya menjadikan efisiensi badan pajak yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan adalah biaya yang berkaitan dengan 1. PPh pasal 21 karyawan. Karyawan yang diberikan tunjangan PPh pasal 21, tunjangan ini dicantumkan dalam slip gaji pegawai sehingga tunjangan itu dapat dijadikan gaji karyawan dan menyatu dalam akun gaji dan tunjangan karyawan dan semuanya boleh diakui sebagai biaya yang menjadi pengurang penghasilan bruto. Pengobatan 2. Pengobatan dan tunjangan kesehatan karyawan. Pengobatan dan tunjangan kesehatan karyawan bisa dalam bentuk A. Perusahaan memiliki rumah sakit atau klinik yang memiliki dokter sendiri atau dalam kurung ini dalam bentuk natura tidak boleh dibebankan dalam mengurangi penghasilan bruto. B. Pegawai berobat di RS atau dokter langganan dan pengambilan dari apotek langganan. Ini dalam bentuk natura tidak boleh dibebankan dalam mengurangi penghasilan bruto. Karyawan yang ketiga. C. Karyawan diberikan tunjangan kesehatan, sakit maupun tidak sakit. Boleh dibebankan untuk mengurangi penghasilan bruto, namun penghasilan ini harus dimasukkan ke dalam penghasilan karyawan. D.
karyawan diperkenankan berobat ke rumah sakit atau dokter atas nama karyawan, membayar memakai uang karyawan, setelah itu karyawan akan memberikan penggantian. Boleh dibebankan untuk mengurangi penghasilan bruto, namun penghasilan ini harus dimasukkan ke dalam penghasilan karyawan. Lanjutlah. Bentar, Pak. 3. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai. Perusahaan seringkali memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk asuransi di samping tunjangan hari raya atau THR. Asuransi diberikan dapat berupa asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, asuransi jiwa, asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi beasiswa. Premi asuransi yang dibayarkan perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya, namun premi tersebut harus dimasukkan sebagai penambah penghasilan karyawan. 4. Iuran pensiun dan iuran JHT yang dibayar oleh perusahaan. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan biaya perusahaan, dan iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja bukan penghasilan bagi karyawan, sehingga tidak dikenakan PPh pasal 21 dengan syarat dana pensiun telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atau pasal 6 UU nomor 17 tahun 2000. 5. Fasilitas perumahan untuk karyawan. A. Perusahaan menyediakan rumah dinas yang dibuat atau dibeli oleh perusahaan. B. Perusahaan menyediakan rumah dinas yang disewa oleh perusahaan. Kelompok 1 dan kelompok 2 termasuk dalam kategori pemberian natura atau kenikmatan, sehingga biaya-biaya terkait seperti biaya penyusutan, biaya eksploitasi atau pemeliharaan, biaya sewa tidak boleh dibiayakan sebagai biaya. Besarnya tunjangan ini tidak boleh lebih kecil dari biaya eksploitasi dan penyusutan rumah tersebut. Dengan demikian, biaya eksploitasi rumah dan biaya penyusutan dapat dibebankan sebagai biaya. C. Perusahaan memberikan penggantian sewa rumah dinas yang dibayar oleh karyawan. Penggantian ini dimasukkan ke dalam tunjangan perusahaan bagi pegawai. Pada hakikatnya, tunjangan perumahan harus dimasukkan dalam unsur penghasilan karyawan. 6. Transportasi untuk karyawan. A. Karyawan diantar jemput khusus dengan mobil perusahaan. Biaya eksploitasi dan penyusutan kendaraan boleh dibebankan sebagai biaya dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. B. Karyawan diberikan tunjangan transport. Tunjangan ini boleh dibebankan sebagai biaya, tetapi tunjangan tersebut merupakan penghasilan karyawan yang dikenakan PPh pasal 21. C. Kendaraan yang dikuasai oleh karyawan tentu atau dibawa pulang. Biaya penyusutan dan biaya eksploitasi kendaraan boleh dibiayakan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%. Cukup. Kasihan ya, capek Lila. Lanjut, Elvando. Yang ke-7, pakaian seragam untuk karyawan. Yang D. Yang D, apabila pada posisi jabatan tertentu diberikan kendaraan agar biaya kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya, dapat diatasi dengan cara kepada karyawan yang menguasai kendaraan diberikan pinjaman karloan seharga mobil yang diperuntukannya. Setiap bulan karyawan tersebut diberikan tunjangan transport setelah dikurangi PPh pasal 21. Diberlakukan sebagai unsur pengurangan piutang pegawai yang bersangkutan. Yang E, persoalannya adalah biaya operasional kendaraan tersebut seperti bensin, penggantian oli parkir, tol, dan sebagainya. 7. Pakaian seragam untuk karyawan. Pemberian karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan, atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja dapat dikurangi dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai walaupun diberikan di daerah terpencil. Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan dan keselamatan kerja yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pemda setempat, termasuk pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam
pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansip atau satpam, dan penginapan atau awak kapal atau pesawat, serta antar jemput pegawai. 8. Pemberian natura dalam bentuk lainnya. Lanjut. Tes. Ya, silakan. Ada suaraku, Pak? Halo. Ada. Lanjut nomor 8. Halo. Maaf, Pak, koneksi, Pak. 8. Pemberian natura dalam bentuk lainnya. Terhadap pemberian natura lainnya kepada karyawan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan dapat diupayakan agar dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan cara karyawan diberikan tunjangan yang merupakan penghasilan karyawan yang dikenakan PPh pasal 21 untuk pegawai yang menerima tunjangan tersebut lebih rendah dari tarif PPh badan. 9. Perjalanan dinas karyawan. Biaya dalam rangka menjalankan tugas perusahaan, misalnya biaya transport, hotel, dan sebagainya merupakan biaya perusahaan dan bukan penghasilan karyawan sepanjang jumlah tidak mengandung unsur-unsur keperluan pribadi. 10. Bonus dan jasa produksi. Bonus dan jasa produksi kepada karyawan merupakan biaya bagi perusahaan apabila dibebankan dalam biaya tahun berjalan. Apabila bonus gratifikasi dan jasa produksi yang dibayarkan kepada karyawan dan direksi dibebankan ke laba ditahan bukan merupakan biaya perusahaan. Tantium merupakan bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris dari pemegang saham yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dan bagi penerimanya merupakan penghasilan dan dikenakan PPh pasal 21 sehingga untuk pembayaran gaji, bonus, dan jasa produksi yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada komisaris, direksi, atau pegawai tidak boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan. Pembayaran dividen merupakan objek PPh pasal 23 ke WP Badan. PPh pasal 4 ayat 2 untuk WP-OP. 11. Pemberian natura di daerah terpencil. Pemberian natura dan kenikmatan di daerah terpencil diatur dalam Kep Dirjen nomor No Kep Strip 213/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak nomor per strip 51/PJ/tahun 2009 tanggal 7 September 2009. 12. Pengertian daerah terpencil. Daerah yang mempunyai potensi ekonomi yang layak dikembangkan, namun daerah tersebut sulit dijangkau karena sangat terbatas sarana angkut umum, baik melalui darat, laut, dan udara, serta prasarana yang lainnya. Sehingga untuk menjalankan usahanya, para penanam modal harus menyediakan sendiri sarana dan prasarana sosial ekonomi. Misalnya fasilitas jalan, perumahan, listrik, dan air bersih. Daerah perairan laut dengan kedalaman lebih dari 50 meter yang di dasar lautnya memiliki cadangan mineral. 13. Natura dan kenikmatan yang boleh dibebankan sebagai biaya. Yang A. Tempat tinggal termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya sepanjang di lokasi pekerja tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa. Yang B. Pelayanan kesehatan sepanjang di lokasi pekerja tersebut tidak ada tempatnya. C. Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya sepanjang lokasi pekerja tersebut tidak ada pendidikan yang setara. D. Pengakuan bagi pegawai di lokasi pekerja untuk pengangkutan bagi keluarga terbatas pada pengangkutan sehubungan
dengan kedatangan pertama ke lokasi kerja dan kepergian pegawai dan keluarganya karena terhentinya hubungan kerja. Olahraga bagi pegawai dan keluarganya sepanjang di lokasi pekerja tidak ada sarana yang dimaksud. Sarana olahraga tidak termaksud booting, golf, dan pacuan kuda. F. Atas pengeluaran perusahaan dalam bentuk natura di atas bukan merupakan penghasilan karyawan. G. Penetapan daerah terpencil diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang. 3. Transaksi yang berhubungan dengan withholding tax. Dalam dunia usaha, tidak jarang perusahaan memiliki transaksi yang mengharuskan adanya pemungutan atau pemotongan pajak dari pihak ketiga di mana pihak yang Cukup ya. bersangkutan tidak sedia dipotong pajaknya. Kita lanjut ke yang kedua ya. Yang kedua ini tentang kesejahteraan. Yang masalah kesejahteraan ini sangat panjang. Kenapa? Karena kan kesejahteraan ini ngomongin orang. Sedangkan yang ngasih kebijakan juga orang. Dia pasti pengen ngasih kebijakan itu yang enak buat dirinya sendiri. Tapi karena dia punya atasan, atasannya itu pemilik perusahaan, maka dia juga harus mikir gimana caranya agar tunjangan atau kesejahteraan buat dirinya ada, tapi buat perusahaan juga tidak merugikan. Gitu. Nah, dalam hal pemberian kesejahteraan kepada karyawan, harus ada strategi agar kesejahteraan diberikan, diterima oleh para karyawan, namun secara pajak efisien. Ada dua kondisi dalam hal pemberian kesejahteraan ini. Ya. Yang pertama, perusahaan yang memiliki penghasilan final seperti konstruksi dan pelayaran. Kalau perusahaannya konstruksi dan pelayaran, maka pastikan kita tidak memberikan kesejahteraannya dalam bentuk natura. Apa itu natura? Tadi sudah disampaikan. Kesejahteraan yang bukan merupakan uang. Kenapa? Karena kalau perusahaan konstruksi merupakan objek PPh pasal 21. Dampaknya apa? Ya dampaknya adalah PPh pasal 21 karyawan itu menjadi lebih tinggi. Gitu ya. Itu di sisi pegawai. Jadi di sini pegawai PPh 21 tambah. Dan ini merugikan. Di sisi perusahaan tidak bisa dibiayakan. Karena ini natura. Ini juga merugikan. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau ngasih kesejahteraan, ya kasih berupa uang. Jangan berupa natura. Kemudian, kondisi perusahaan yang kedua, yaitu kalau perusahaannya mengalami kerugian. Maka yang harus dilakukan adalah memberi tunjangan alias memberi uang. Jadi sama ya dengan yang perusahaan konstruksi. Jadi kesimpulannya untuk paragraf yang ini tidak memberikan kesejahteraan, berupa natura.
Kita lanjut. Kesejahteraan yang biasa diberikan oleh perusahaan yaitu tentang pembayaran PPh pasal 21. Kita udah bahas ini, di mana kesimpulannya ya kita sarankan perusahaan itu menggunakan metode yang pertama yang paling menguntungkan adalah gross up, yang kedua memberikan tunjangan pajak, yang ketiga menggunakan gross method. Kalau gross up, di sisi karyawan dia tidak perlu bayar. Di sisi perusahaan boleh dibiayakan. Win-win solution. Metode yang kedua, tunjangan pajak. Di sisi karyawan, pajaknya menjadi lebih kecil. Di sisi perusahaan, boleh dibiayakan. Ini juga win-win solution, meskipun karyawan harus membayar pajaknya. Yang ketiga adalah gross method. Di sisi karyawan, dia harus bayar, merugikan sebenarnya. Di sisi perusahaan, boleh dibiayakan. Jadi yang menang adalah perusahaan. Tapi perusahaan diuntungkan karena kita lagi ngomongin PPh badan, yang penting usaha perusahaan yang menang, gitu ya. Itu kalau berhubungan dengan PPh pasal 21. Sekarang dalam hal kesehatan karyawan. Ada beberapa alternatif. Pertama, bikin rumah sakit. Kalau bikin rumah sakit, ini tidak boleh dibiayakan. Artinya merugikan. Yang kedua, kita cover obatnya aja. Pegawai datang berobat ke dokter, dikasih resep, resepnya dibeli di apotek yang sudah kerjasama dengan perusahaan. Tapi ini juga tidak boleh dibebankan, rugi bagi perusahaan. Kemungkinan yang ketiga, dikasih tunjangan kesehatan. Mau sakit maupun tidak sakit. Ya, mau sakit atau tidak sakit, dia dikasih uang. Sebesar misalkan 100.000 atau 200.000 per bulannya. Kemudian kemungkinan yang keempat, karyawan itu berobat ke rumah sakit, bayar pakai uang dia, obat juga dari dia, tapi dia minta reimburse ke perusahaan. Jadi kalau misalkan berobatnya 300.000, datang ke perusahaan minta ganti. Jadi perusahaan hanya memberikan tunjangan kesehatan pada saat dia itu sakit, gitu ya. Mana yang lebih menguntungkan? Yang lebih menguntungkan dalam jangka pendek adalah yang D, ya. Ini yang D itu paling menguntungkan. Dalam jangka pendek. Kenapa seperti itu? Karena si perusahaan wajib atau si perusahaan membayar karyawannya yang sakit saja. Tapi kalau yang sakitnya nanti makin banyak, terus kita nggak tahu penyakitnya apa, penyakitnya makin mahal, rugi perusahaan. Ya kan? Jadi secara jangka pendek mah sangat menguntungkan, tapi jangka panjang itu merugikan. Gitu. Jadi kalau misalkan
bulan ke-1 gitu ya. Yang sakit misalkan 100 juta kita ngeluarin. Ya kan? Bulan kedua sakitnya makin parah, 150 juta untuk seluruh karyawan. Kan kita nggak bisa prediksi. Tapi kalau pakai yang C, yang diberikan tunjangan kesehatan, terukur, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Misalkan kita kasih 100 juta per bulan untuk seluruh karyawan. Berarti kan setahun udah 1,2 M ya. Nah, terus gitu. Nanti akan ada masalah kalau misalkan biaya pengobatannya nggak segitu gimana? Nah, gitu ya. Yang menguntungkan malah membuat rumah sakit. Kenapa? Jadi yang rumah sakit ini menguntungkan dalam jangka panjang. Kenapa? Karena misalkan nih bikin rumah sakit itu 10 miliar ya. Bikin rumah sakit 10 miliar. Kemudian kita bandingkan dengan ini buat bikin rumah sakit ya. Bikin rumah sakit 10 miliar. Kita bandingkan dengan yang D ya. Yang D itu misalkan 1 tahunnya tadi 1,2 miliar ya. Atau kita anggap 1 miliar lah per tahun. Ya. Kasih penggantian pengobatan. Sama dengan 1 miliar per tahun. Nah, rumah sakit umur ekonomisnya berapa tahun? Ya, umur ekonomis rumah sakit itu kan kalau kita ngomongin bangunannya aja kan 20 tahun. Ya kan? Sedangkan kalau kita ngasih penggantian pengobatan, anggap 1 miliar per tahun, selama 10 tahun sudah bisa membeli rumah sakit. Ya kan? Selama 10 tahun sudah bisa membeli rumah sakit. Daripada ngasih penggantian pengobatan 1 miliar per tahun untuk seluruh karyawan, lebih baik bikin rumah sakit yang bisa bermanfaat selama 20 tahun. Bukan hanya itu, bisa juga dipakai untuk mencari penghasilan lain. Seperti itu. Ya, tapi itu kalau perusahaannya besar, bisa membuat rumah sakit dengan nilai 10 miliar. Nah, seperti itu ya. Contohnya kayak gitu. Tapi ada yang lebih menguntungkan lagi, yaitu memberikan asuransi. Kalau asuransi kan bayarnya tetap, tapi pertanggungannya itu bisa lebih besar. Kayak BPJS, gitu ya kan BPJS itu wajib ya. BPJS wajib. Misalkan kita bayar 200.000 per bulan, gitu ya. Kemudian di bulan yang sama kita sakit, ngeluarin uang 500.000, kan di cover, ya kan? Nah itu yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Jadi kalau dibandingkan dengan yang nomor 2 tadi, lebih baik nggak usah bikin rumah sakit, nggak usah penggantian untuk yang sakit, mending lebih baik BPJS aja, karena BPJS kan wajib, jadi mau nggak mau gitu. Tapi kalau perusahaannya kaya, kasih asuransi yang lebih bonafit, biar nggak ngantri banget gitu ya. Atau lebih kaya lagi bikin rumah sakit, lebih kaya lagi bikin penggantian pengobatan seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk iuran pensiun itu boleh diberikan. Kenapa? Karena merupakan biaya perusahaan. Tapi enaknya dia juga bukan objek PPh pasal 21. Jadi kalau yang nomor 4 ini win-win solution. Perusahaan boleh dibiayakan, bagi karyawan juga tidak menjadi penghasilan. Gitu ya. Yang kelima tentang perumahan.
Nah, tentang perumahan itu bisa ngasih rumah, ya, bisa sewain rumah, bisa uang sewa diganti, antara tiga itu. Mana yang lebih menguntungkan? Ngasih rumah, berarti ini namanya natura, menyediakan rumah dinas yang disewa oleh perusahaan, ini juga termasuk natura. Yang ketiga, memberikan penggantian sewa, ini baru tunjangan. Jadi yang mana yang lebih menguntungkan untuk perubahan? Yaitu yang ketiga, memberikan tunjangan perumahan. Kenapa? Karena boleh dibiayakan. Kalau bikin rumah nggak bisa dibiayakan, karena kan ngasihnya natura. Kalau mau disewain sama perusahaan, yang diterima sama karyawan apa? Rumahnya kan, bukan uangnya. Seperti itu. Yang keenam, transportasi. Ada beberapa kemungkinan. Dijemput sama mobil, dikasih tunjangan, atau diberikan mobil, ya, diberikan mobil. Yang keempat, diberikan mobil khusus posisi tertentu. Yang kelima, tentang biaya-biayanya. Jadi ada 4 ya kemungkinannya. Yang mana yang lebih menguntungkan? Kalau antar jemput dengan mobil perusahaan, ini natura. Kalau ngasih tunjangan transport, ini tunjangan. Gitu ya. Kalau yang C, ini juga natura. Kemudian yang D juga natura. Yang mana lebih menguntungkan? Yang lebih menguntungkan, jangka panjang itu yang A, jangka pendek itu yang B. Kenapa? Kalau kita ngasih tunjangan transport, misalkan selama 5 tahun, itu udah bisa beli bus. Ya. Lebih baik beli bus langsung. Buat dipakai antar jemput karyawan. Biaya belinya boleh dibebankan. Biaya depresiasinya boleh dibiayakan. Daripada tunjangan transport. Gitu. Tapi kan kebijakan perusahaan ingin berbeda ya. Kayak jabatan-jabatan tertentu gitu ya. Pengen dikasih mobil. Nah itu beda lagi ya. Kalau kita ngomongin pajak, lebih baik kita ngasih mobil, beli mobil bus dipakai buat jemputan. Kalau kita ngasih satu orang mobil atau motor, itu cuma 50% yang bisa dibiayakan. Gitu ya. Ini kalau ngomongin pajak. Tentang transportasi. Yang ketujuh, untuk seragam. Nah, seragam ini boleh dibiayakan kalau berhubungan dengan K3 ya. Ini ya, pelaksanaan pekerjaan, keamanan, dan keselamatan. Tetapi kadangkala ini juga ada yang mengkoreksinya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya kalau misalkan udah ada kebijakan harus pakai seragam dan kita mau ngeluarin biaya seragam, kita nggak tahu mana yang benar, boleh dibiayakan atau enggak, atau kita tidak yakin, kita bisa konfirmasi ke AR ya. Ya, yang ketujuh ini konfirmasi dulu. Konfirmasi ke AR. Boleh nggak dibiayakan? Kalau boleh dibiayakan, lanjutkan. Kalau tidak boleh dibiayakan, tadi hentikan atau kurangi semaksimal mungkin. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, natura. Jadi natura-natura itu sebenarnya tidak boleh diberikan.
kecuali sangat terpaksa. Contohnya apa? Karya wisata. Kan setiap tahun tuh pegawai itu kadang minta karya wisata ya. Nah itu kan natura. Tapi gimana lagi ya? Orang karyawannya pada pengen, gitu ya. Ya udah kasih aja. Nah seperti itu. Tapi kita juga bisa bisa akalin. Jangan semuanya karya wisata uangnya, tapi nanti ada bagian yang masuk ke gaji pegawai. Misalkan tunjangan karya wisata gitu. Kemudian yang ke-9, perjalanan dinas boleh dibiayakan asalkan pertama ada daftar nominatifnya alias bukti-bukti dari pihak ketiga, dan yang kedua tidak ada biaya-biaya yang berhubungan dengan kepentingan pribadi. Ya. Kemudian yang ke-10, bonus dan jasa produksi. Nah, ini boleh ya dibiayakan ya. Karena dikasihnya berupa uang. Gitu. Kecuali kalau bonus gratifikasi itu dimasukkannya ke return earning atau laba ditahan, baru itu bukan biaya perusahaan. Jadi sarannya adalah memberikan bonus itu dari gaji aja. Nah, khusus untuk yang di daerah terpencil itu berbeda karena ada peraturan yang memperbolehkannya. Seperti itu. Ya, khusus yang terpencil. Ketiga, Rangga, silakan. Yang ketiga, transaksi yang berhubungan dengan withholding tax. Dalam dunia usaha, tidak jarang perusahaan memiliki transaksi yang mengharuskan adanya pemungutan atau pemotongan pajak dari pihak ketiga di mana pihak yang bersangkutan tidak bersedia dipotong pajaknya. Jika perusahaan tidak memotong withholding tax, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2, dan PPh Pasal 26, maka jika dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus, perusahaan akan dikenakan kewajiban untuk membayar withholding tax berikut denda keterlambatan penyetoran sebesar 2% per bulan. Untuk mengatasi hal tersebut akan ditempuh 1. Perusahaan membayarkan withholding tax. Pajak yang dibayarkan ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Kedua, nilai transaksi di gross up, sehingga transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipungut. Atas jumlah pajak yang dibayarkan boleh dibebankan sebagai biaya, kecuali untuk PPh final dan dividen. Contoh perhitungan withholding tax. Perusahaan akan menyewa ruko untuk gudang selama 2 tahun sebesar 100 juta kepada Bapak Santana. Namun, pemilik ruko Bapak Santana tidak bersedia dipotong pajak sebesar 10% final atas sewa bangunan kantor tersebut. Apabila pajak sebesar 10% atau sebesar 10 juta dibayar oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Dengan demikian, untuk transaksi ini, perusahaan harus mengeluarkan uang sebesar 110 juta rupiah. Namun, perusahaan dapat melakukan gross up atas sewa bangunan tersebut menjadi 100 dibagi 90 dikali 100 juta, sama dengan 111 juta 111.111 rupiah. Di sini perusahaan membayar 111 juta 111.111 rupiah, namun perusahaan memiliki tax saving sebesar 22.500.000 rupiah. Angka ini didapat dari pajak atas sewa bangunan 10 juta dikali 25%, sama dengan 2,5 juta rupiah. Sehingga pembayaran neto atas transaksi ini sebetulnya sebesar 108.611.111 rupiah. Lebih menguntungkan dibanding tidak di gross up sebesar 110 juta rupiah. 4. Untuk nomor 3, kalau yang berhubungan dengan withholding tax, artinya ada pihak yang kita sebagai yang memotong, atau kita pihak yang dipotong, maka ada 2 yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita bayarin dulu. Jadi kita ada transaksi nih,
harusnya kita yang motong pajaknya. Tapi si lawan transaksi kita tuh nggak mau. Yang bisa kita lakukan, ya udah kita bayarin aja deh dulu pajaknya. Nanti dikasihin ke dia bukti potongnya. Itu yang pertama. Tapi itu merugikan ya, karena kan kita nalangin kewajiban orang lain. Yang kedua, ini yang paling benar, nilainya di gross up. Jadi si lawan transaksi kita itu dapat yang dia pengenin. Misalkan lawan apa? Misalkan kontraknya 100 juta, dia dapat 100 juta, enggak dikurangin PPh. Contohnya ada di sini ya. Yang Bapak Santana, seperti itu. Tapi jangan lupa dokumen pendukungnya harus dilengkapi. Seperti invoice, kontrak, PO, itu harus di gross up juga. Jangan cuma di invoice aja. Itu yang ketiga. Yang keempat, silakan, Dania. Yang keempat, mengoptimalkan kredit pajak PPh. Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan dengan PPh badan terutang selain PPh pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dibayar sendiri maupun dipungut oleh pihak lain yang sifatnya tidak final. PPh yang dapat dikreditkan antara lain PPh atas pengalihan tanah dan atau bangunan bagi perusahaan yang tidak bergerak di bidang real estate, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 22 atas pembelian BBM dari Pertamina untuk ke selain penyalur, PPh fiskal luar negeri, PPh pasal 23 atas bunga dari membank, royalti, PPh pasal 24 yang dipotong di luar negeri, persiapan dalam administrasi yang baik dapat dilakukan dengan meminta bukti potong PPh-nya dan tidak perlu dipungut sampai akhir tahun pajak. Nah, Dilanjut, ini Pak. cukup. Untuk yang kredit pajak, ya, kredit pajak ini tuh sama seperti voucher diskon ya. Jadi kalau misalkan ada yang masuk ke dalam voucher kredit pajak, pastikan selesai. Jangan sampai kelupaan. Biasanya kelupaan ya, misalkan karena transaksinya cuma 10 juta gitu ya, pajaknya cuma 200.000 atau 200.000, kita nggak tagih. Jangan ya, kita harus tagih semuanya. Bukti potongnya biar kita bisa kreditkan. Ini tadi ya di contoh yang tadi di atas, yang mana tuh? Nah, yang ini, kan ini semua itu kredit pajak ya. Ya, ini semua itu kredit pajak. Yang bisa mengurangi PPh yang kita harus bayar. Makanya kita harus maksimalkan si kredit pajak yang kita miliki biar pajaknya menjadi lebih kecil. Seperti itu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, silakan Safira. Yang kelima, pengajuan perubahan asuransi PPh pasal 25, kenaikan pembayaran SAM PPh pasal 25 disebabkan adanya SPKKB atau surat keterangan pajak kurang bayar karena pemeriksaan untuk tahun yang lalu atau karena adanya kenaikan laba pada tahun berjalan dibandingkan dengan laba tahun sebelumnya. Akan tetapi di pihak lain bisa saja terjadi bahwa dalam tahun pajak yang bersangkutan terjadi penurunan penjualan yang berdampak dengan terjadinya penurunan laba. Apabila kita pasal 25 tetapi seperti tahun lalu dikhawatirkan akan terjadi kelebihan pembayaran PPh pasal 25 mengundang potensi tahun yang bersangkutan, perusahaan dapat mengajukan permohonan surat penurunan angsuran PPh pasal 25 yang disertai dengan proyek pendapatan dan
asumsi laba yang akan terjadi di tahun tersebut. Dalam rangka pengajuan permohonan penurunan PPh pasal 25 tersebut dimungkinkan bila penurunan laba suatu tersebut mencapai 25% bila dibandingkan dengan laba fiskal tahun lalu yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25. Oke, untuk yang nomor 5, kita bisa merubah angsuran PPh pasal 25. Misalkan kita punya PPh terutang 100 juta, diperkirakan seperti itu. Angsurannya kita yaitu 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Kalau kita terus-terusan bayar 10 juta per bulan, ada kemungkinan lebih bayar. Lebih bayar itu mengakibatkan kita harus diperiksa. Nah, karena itu, kita bisa ubah angsuran PPh-nya kita turunin. Kan dari Januari sampai bulan April, 10 juta dikali Januari, Februari, Maret, April. Berarti 40 juta ya. Karena 10 juta per bulan. Nah, dari Mei sampai Desember, kita turunin. Jadi berapa? Misalkan dari 10 juta per bulan, jadi 5 juta per bulan. 5 juta per bulan berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Desember, 8 kali 5 berarti 40 juta. Ya, 40 juta selama bulan Mei sampai Desember. Berarti total PPh 25-nya adalah 80 juta. Jadi keadaannya sekarang berubah. Jadi kurang bayar sebesar 20 juta. Nah, ini caranya biar kita tidak periksa. Seperti itu ya. Oke. Karena waktunya habis, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Karena besok itu adalah liburan biasanya kalian. Jadi kita nggak kasih tugas ya, biar fokus liburannya. Oke, silakan ada yang mau tanya dulu. Boleh. Pak, saya belum absen, Pak. Kenapa? Belum absen, Pak, belum bertanya. Ya nanti ya, minggu depan. Dipastikan. Oke. Baik, Pak. Oke, mungkin segitu aja. Nanti kita akan ketemu lagi tahun depan ya. Terima kasih semuanya. Semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.